Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita telah dikasih kesempatan oleh Allah untuk duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kehidupan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita. Amin. Karena kalau kita rajin berbuat baik, yaitu senantiasa mengamalkan amal-amal agama, ini barokahnya yang menikmati bukan hanya kita, sampai anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Itu bisa menikmati barokah kebaikan orang tua atau kakek-kakeknya dulu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk dalam taklim seperti ini dengan harapan yang mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita Allah jadikan ahli-ahli agama. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah bahkan sampai ketiduran. Zikir sampai ketiduran itu dihitung oleh Allah orang yang sedang berzikir asal ketiduran, bukan tidur, ketiduran. Ketika dia ketiduran di saat zikir, kemudian dia terbangun dan dia berdoa, maka doa dia pasti diijabah oleh Allah. Karena dia terbangunnya itu karena dibangunkan oleh Allah. Pada saat apa? Waktu mustajabah. Pernah nggak kita ketika sedang zikir di malam hari, ya tasbihnya sudah murad atau murad, tasbihnya udah lepas, kitanya tidur, kemudian bangun lihat jam. Itu ketika kita bangun langsung doa, kan itu waktu mustajabah. Tentunya ini kan bisa didapat oleh orang-orang yang senantiasa zikir di malam hari, bukan orang yang tidur semalaman, orang yang zikir di malam hari. Entah itu bangun jam 2 baru pegang tasbih, baru apa nih, sholawat sallallahu alaihi Muhammad, udah ngaplek ya, udah ngaplek. Dia terbangun langsung doa, maka doanya akan diijabah. Masya Allah, baik minta urusan dunia maupun urusan akhirat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahiran." Jika seorang muslim melewatkan malam dengan berzikir dalam keadaan suci,
Ya zikir dalam keadaan suci. Ya kalau orang berzikir ya dalam keadaan tidak bersuci itu sah-sah saja. Tapi barokahnya kurang. Karena ini bukan orang dalam keadaan sholat. Bahkan orang yang dalam keadaan haid pun boleh berzikir. Orang yang habis melahirkan nifas pun boleh berzikir. Apalagi laki-laki ya yang tidak punya wudu langsung berzikir itu boleh. Tapi supaya tambah barokah sebelum berzikir itu dalam keadaan berwudu. Karena beda. Ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahiran. Jika seorang muslim melewatkan malam dengan berzikir dalam keadaan suci, fayata'aru minal laili, kemudian dia terbangun pada malam hari itu. Nah, ketika dia zikir dalam keadaan berwudu, nah ketika dia zikir tidur, kemudian ia terbangun pada malam hari, tentunya zikir di malam hari. Ketika dia terbangun, fayas'alullahu khairan mid dunya wal akhirah. Kemudian ketika dia terbangun berdoa kepada Allah akan kebaikan dunia ataupun akhirat, illa a'tahu iyyahu, maka Allah pasti akan memberinya. Nah ini penting nih. Ya, tapi bukan kita sengaja ya ketika zikir biar tertidur ya. Memang orang itu kadang punya amalan istiqomah. Biasanya yang entah itu seperti ya kafi, ya goni, ya fatahu, ya rojak 360 kali. Orang yang baca ya kafi, ya goni, ya fatahu, ya rojak 360, maka uang yang disaku tidak pernah kosong, nggak pernah habis. Namanya pengalaman ulama. Nah kalau kita nih baca baru 100 nih tidur tertidur. Maka ketika kita terbangun doa, kemudian ngulang lagi. Kalau udah ketiduran ngulang lagi dari awal 360. Ya kalau kita ingat ya tadi baru berapa? Baru 100. Biasanya orang itu kan kalau 360 baru megang kemudian dia tertidur kan lupa bilangannya, betul nggak? Nah itu ketika kita terbangun doa itu waktu yang mustajabah. Ya Allah, lunasilah utang-utang saya. Insya Allah ini kata Nabi, illa atahu iyyahu, pasti Allah akan memberinya. Ini pasti nih ya. Ini penting nih orang tuh zikir di malam hari. Karena ini berlaku malam, berlaku di waktu malam. Entah itu sebelum tidur, ya sebelum tidur kita biasa sholawat kepada Nabi 1000 kali. Nah baru berapa bilangan sudah tertidur. Nah ketika kita terbangun itu ya, itu langsung doa. Nah itulah waktu-waktu mustajabah. Karena orang itu terbangun hakikatnya karena dibangunkan oleh Allah. Dikasih waktu yang mustajabah. Karena dalam satu malam itu ada satu saat yang kalau orang itu doa pada saat tersebut pasti akan diijabah oleh Allah. Tapi waktunya hanya selewat saja. Itu dan berlaku kata Nabi setiap malam. Berlaku setiap malam. Mulai habis isya sampai habis sebelum subuh. Itu berlaku setiap malam. Waktunya selewat. Nah kalau orang itu doa pas tepat pada waktu mustajabah itu langsung cash. Baik minta urusan dunia ataupun urusan akhirat. Nah biasanya dikasih ini oleh Allah ini di waktu atau di saat orang sedang tertidur di waktu zikir. Ini kan sering ya.
Betul nggak? Sering nggak kita zikir sampai tertidur? Nah, bukan sering lagi, hampir tiap hari zikir tertidur. Nah, kalau terbangun ya, selama kita nih zikirnya dalam keadaan wudhu, dalam keadaan wudhu, itu nanti di saat kita nih terbangun ya dari tidur kita, tapi tidurnya masih dalam keadaan duduk ya, masih dalam keadaan duduk. Nah, ketika kita terbangun langsung minta doa kepada Allah, ya Allah, lunasilah utang-utang saya. Itu insya Allah cash, insya Allah cash. Ini kan mungkin hadis yang jarang kita dengar ya. Dianggapnya itu orang ya terbangun itu apa? Ya itu terbangun biasa, itu dibangunkan oleh Allah, dikasih waktu yang mustajabah. Insyaallah ya. Ini ya, kita amalan apa saja yang sudah istiqomah itu di malam hari ya, termasuk ya kafi ya goni ya fatawi ya rozak, itu kan 360. Cuma kata ulama yang sudah punya pengalaman ya kafi ya goni ya fatawi ya rozak ini bagusnya dibaca selepas sholat subuh. Ya kafi, ya goni, ya fatahu, ya rozak. Ini amalan lain seperti sholawat, itu kan 1000 kali. Biasa kita belum nyampe 1000 sudah tidur, gak kuat. Atau mungkin baca zikir apa gitu kan, Fatihah 1000 kali atau ayat kursi 170 kali, belum segenap 170 sudah tidur. Tapi ini dalam keadaan wudhu, dalam keadaan wudhu. Karena orang zikir tidak berwudhu pun tetap boleh, sah saja. Cuma barokahnya kurang. Nah, ini dikhususkan orang yang zikir dalam keadaan wudhu, kemudian dia tertidur, kemudian dia terbangun, langsung doa, illa atahu iya, kecuali pasti doanya akan diijabah oleh Allah. Tapi ini di zikir pribadi ya, bukan di waktu istighosah. Jangan di waktu istighosah jam 3 ya, dia tertidur, bangun, wah langsung doa, keliru. Begitu dia bangun langsung ngikutin istighosah. Ini jangan dipakai ketika istighosah. Istighosahnya jam 3 nih. Nah, dia tertidur. Nah, dia tidur, dia doa, ya Allah. Enggak, ini di waktu zikir pribadi, di waktu-waktu dia sendiri berzikir dalam keadaan wudhu, kemudian dia tertidur. Nah, ketika dia terbangun, jangan lihat jam dulu, doa langsung, karena itu waktunya selewat, waktunya hanya selewat. Jangan mana kopi ya. Nah, kira-kira kita ketika terbangun tuh yang diingat kopi, rokok, atau jam dilihat? Ayo. Nah, tasbih, doa langsung doa terbangun. Ya Allah, lunasilah utang-utang saya. Nah, ketika ting datang duit. Nah, amin. Yang penting jangan minta yang apa itu, yang gede-gede lah. Yang minta truk ya, taruh di asukur ting. Hese keluarnya kan. Terbangun truk, ya Allah truk. Ya taruh di mana ini? Bingung keluarganya, terpaksa dijebol. Ini waktu-waktu yang mustajabah nih, masya Allah. Jadi sebenarnya permasalahan hidup ini kembali kepada diri kita, karena kita ini kurangnya berdoa kepada Allah. Padahal Allah SWT sudah memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Ya kalau orang itu kuat melek ya doa, dengan dia doa istiqomah insya Allah akan diijabah. Mesti ada waktu-waktu yang dia dapat di saat mustajabah. Sampai orang yang tertidur, berarti orang tertidur kan dia sebenarnya bukan sengaja dia tidur, dia tuh pengennya memang menyelesaikan di zikir 360. Cuma karena mata nggak kuat tadi itu, nah akhirnya dia tertidur. Ya. Jadi Allah tuh sebenarnya
ingin melihat sejauh mana pengorbanan seorang hamba. Coba dia zikir, ini menyelesaikan zikirnya, tapi dia tertidur saking ngantuknya. Allah kasih hadiah, dia bangunkan, kemudian dia doa, langsung Allah kasih. Insyaallah ya, dipraktekkan nih nanti. Tapi jangan sengaja, wah mudah-mudahan saya tidur nih. Pokoknya zikir aja. Ya kalau kita melek ya alhamdulillah malah bagus. Cuma kalau kita nih saking capeknya ada masa-masa ngantuk, ya kemudian dia tertidur, nah itu ketika terbangun itu hadiah daripada Allah. Tapi ya setelah terbangun diulang zikir yang biasa istiqomah, sumpah ayat kursi 170, kalau dia terbangun diulang dari awal. Ya, dari 0 lagi, baru 3, baru 10, tidur deui. Ya, bangun, doa lagi. Ngulang lagi, kan tasbihnya murah. Tasbihnya murah. Baru zikir sampai berkali-kali. Ya, tasbihnya murah. Itu kalau terbangun doa terus. Mungkin disitulah waktu-waktu yang mustajabah. Jadi inilah kasih sayang Allah kepada hamba ya. Coba, jadi orang tuh karena saking ingin menyelesaikan zikirnya sampai tertidur ya, Allah pun mandang itu dengan kasih sayang. Ketimbang orang yang memang nggak pernah zikir, ya walaupun dia tertidur, ini zikirnya karena tertidur, masya Allah. Maka mudah-mudahan ini kita praktekkan ya, tapi bukan karena niat tidurnya, tapi ini karena tertidur. Insya Allah kalau kita ini punya amalan-amalan yang biasa kita istiqomahkan di malam hari, kemudian tertidur, nah insya Allah di saat kita terbangun kemudian doa, pasti apa yang kita minta, baik urusan dunia kata Nabi ataupun urusan akhirat, pasti akan diijabah oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.